Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, NIM 226 101 140 444. Saat ini saya mengajar di SDN 1 Sidi Gede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo berwirausaha, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak atau Ibu semua demi tercapainya pembelajaran untuk peserta didik yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gelita. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapak dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semuanya sehat semua, nggih? Coba di sekeliling kalian, adakah temannya yang hari ini tidak hadir? Ada. Siapa ya? Mas Husen sama Mas Bintang. Mas Husen dan Mas Bintang. Kenapa Mas Husen? Sakit. Mas Bintang? Sakit. Semuanya sakit. Ya. Kita doakan Mas Husen dan Mas Bintang semoga cepat sehat dan bisa kembali belajar bersama dengan kita semua. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, ya, tanah air kita, tanah air Indonesia, kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Semuanya siap, gerak, berdiri, gerak. Terima kasih, boleh duduk kembali. Selanjutnya kita berdoa dulu, semoga dengan berdoa kita diberi kemudahan oleh Allah. Yuk, ketua kelasnya boleh menyiapkan berdoa. Selamat
Di yang itu ya Mas ya, yang daerah Monggo ya Mas ya, Jepara ada pekerja iya pekerja di PLTU padahal dia dari luar negeri. Kenapa bisa seperti itu Mas kira-kira? Kenapa? Mas Yo, kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang luar negeri bekerjanya di Indonesia? Karena orang luar negeri, karena orang sini kalah bersaing dengan orang luar negeri. Oh iya, karena orang sini kalah bersaing dengan orang luar negeri. Iya, makanya jangan sampai ya nanti negara kita itu di apa Chan? Dikuasai oleh orang luar negeri, ya kan? Selanjutnya, Bella mau tanya lagi nih. Kalau bekerja di luar negeri atau orang luar negeri bekerja ke negara kita, kira-kira syaratnya harus ngapain sih, Ca? Apa sih persyaratan yang perlu dilengkapi oleh tenaga kerja tersebut? Apa masih Mengisi formulir. mengisi formulir? Masih ingat dengan pelajaran mengisi formulir? Formulir itu ada apa saja? Ada formulir pendaftaran, formulir riwayat hidup, formulir pendidikan, pengiriman barang. Kalau hari ini karena berhubungan sama tenaga kerja, maka formulir yang dibutuhkan formulir apa ya? Formulir riwayat hidup. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang permasalahan tenaga kerja Indonesia dan tentang formulir riwayat hidup. Baik, selanjutnya nih ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti dengan mengamati video diharapkan kalian bisa memahami posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan. Selain itu, nanti setelah tahu permasalahannya, kalian diharapkan mampu menganalisis kira-kira upaya apa saja yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja. Dan yang selanjutnya, setelah membaca petunjuk pengisian formulir, maka diharapkan kalian bisa mengisi formulir riwayat hidup. Bella ada video tentang permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Mau tahu beritanya? Mau tahu banget? Banget ya. Silakan ditonton, disimak kira-kira apa saja permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Siap menonton semua? Baik, Bella. Kebijakan pemerintah membebaskan visa bagi 75 negara bisa membuka peluang masuknya tenaga kerja ilegal. Masuknya tenaga kerja asing akan mengancam kehidupan pekerja lokal. Anggota Komisi 9 DPR fraksi Nasdem, Girma Suryani menegaskan Indonesia sudah mulai buka mengirim tenaga kerja informal dari Tiongkok. Menurut Girma, para investor asing yang menanam modal di Indonesia jangan serta mewajibkan syarat membawa tenaga kerja untuk bekerja di Indonesia. Semua investasi itu jangan juga menjadi prasyarat membawa tenaga kerja asing ke Indonesia, di mana tenaga kerja asing itu hanya profesinya sebagai buruh di perusahaan-perusahaan yang hari ini banyak sekali investor asing masuk, gitu ya, justru menimbulkan gejolak di perusahaan-perusahaan itu. Kita nggak anti tenaga kerja asing, hanya saja jangan juga selalu menabrak kebijakan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Sebuah pekerja asing di tengah masih punya angka pengangguran jelas menjadi ironi bagi Indonesia. Bagi tenaga asing tersebut tidak menempati posisi tenaga ahli, namun juga merambah sektor-sektor yang seharusnya bisa menyerap tenaga. Pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah saat ini menjadi wajib pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk menyerap tenaga kerja. Namun penyerapan pekerja di sektor ini juga kerap direcoki pekerja asing di Indonesia. Pada April lalu, 5 pekerja asal Tiongkok tertangkap tengah melakukan pembunuhan ilegal oleh proyek cepat yang akan dilakukan. Kekhawatiran akan terbuat pekerja asing khusus
khususnya asal Tiongkok sebenarnya sudah dibuka untuk meneruskan rencana bekerjasama dengan Tiongkok dalam proyek. Sudah? Itu video tentang permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dari yang video tadi, kira-kira siapa yang tahu permasalahannya kira-kira apa sih dari berita tadi? Silakan Mas Tio. yang Tiongkok yang bekerja di Indonesia dan menghubungkan tenaga kerjaan pada Indonesia. Oh ya, menurut Mas Tio, permasalahan pada berita tadi adalah banyak sekali tenaga kerja asing, khususnya dari mana tadi, Cak? Dari Tiongkok ya, yang menyerbu ke negara kita. Kira-kira tadi sedang bangun apa sih, Cak? Industri ya, membangun infrastruktur, pembangunan infrastruktur kereta cepat. Kayak yang di Jakarta itu kan ada monorail ya, ada kereta cepat. Nah itu ternyata yang membangun semuanya adalah tenaga kerja asing. Dan dari berita tadi, jeleknya tenaga kerja asing tadi apa, Cak? Ada yang bertindak ngapain? Iya, diam-diam dia mengebor secara ilegal. Mengebor apa, Cak? Mengebor minyak dari negara kita. Jadi kan dia bekerja di Indonesia, ya Cak? Karena pengawasan dari negara kita ini kurang, akhirnya dia bertindak seenaknya. Tidak cuma bekerja, tapi dia mencari untung lebih dengan cara apa mau, Cak? Mengebor minyak bumi yang ada di negara kita. Kira-kira kalau kegiatan itu diteruskan, bagaimana dengan sumber daya alam negara kita dan bagaimana dengan nasib tenaga kerja Indonesia, Cak? Padahal tenaga kerja Indonesia sekarang saat ini bagaimana, Cak? Padahal tenaga kerja kita banyak yang menganggur, ya Cak? Tapi malah negara kita membolehkan adanya tenaga kerja asing, ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Siapa yang tahu? Kira-kira mengatasinya dengan cara apa? Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia agar bisa bersaing dengan orang-orang luar negeri. Oke, pintar. Kenapa dalam pembangunan infrastruktur tadi, pembangunan monorail tadi tidak menggunakan tenaga kerja Indonesia? Karena tenaga kerja Indonesia belum mampu, Cak. Belum mampu untuk mengerjakan semua itu. Terus akhirnya pemerintah Indonesia mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Berarti caranya yang pertama apa tadi, betul kata Mas Tio? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia supaya orang ketinggalan zaman, supaya bisa bersaing dengan negara luar, seperti itu. Paham ya yang Kuela maksud ya? Oke. Selanjutnya Kuela ada video lagi tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan. Siap menonton? Siap. Kok kayaknya loyo ini ya? Kita tepuk semangat dulu yuk. Tidak ada kepala yang di meja, semuanya semangat pagi. Coba Kuela cek semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Tepuk semangat. Nah, selanjutnya adalah video tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan. Halo teman-teman, hari ini kita berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Anak-anak, kerjasama di bidang ekonomi menjadi salah satu program utama Silakan hal-hal yang penting dicatat. ASEAN.
diwujudkan dengan usaha untuk mengatasi masalah-masalah bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Selain itu, setiap negara juga akan terdorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat berperan bersama dengan sumber daya manusia dari negara lain. Sudah melihat semuanya tadi video tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan. Nah, kita masih ingat dengan MEA, Cak? Apa itu MEA, Nak? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Kira-kira dampaknya apa sih dengan adanya MEA bagi negara kita, Cak? Dampaknya apa bagi negara kita, Mbak Ani? Semakin banyak lowongan pekerjaan. Selain itu, apa? Ayo berpendapat, silakan. Kelompok yang aktif, nanti kelompok yang dapat nilai bagus. Mas Trisna, dampak MEA apa? Lebih mudah kalau mencari barang. Nah, itu artinya dengan adanya MEA, ya aja, maka ini memudahkan apa aja? Memudahkan arus barang dan jasa beredar secara bebas. Maksudnya itu keluar masuk ke negara itu lebih mudah. Barang di sini misalnya ada produk, kalian nanti misalnya jadi pengusaha kuliner. Nah, itu akan mudah dipasarkan sampai ke negara-negara ASEAN. Begitu juga dengan jasa. Jasa ini berarti berkaitan sama apa? Pekerjaan. Nah, makanya tadi ada pekerja yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kalau yang dari Indonesia masuk ke luar negeri atau dikirim ke luar negeri itu mudah. Seperti itu. Ya, tidak ada pembatasan selagi tenaga kerja itu mampu bersaing dengan negara lain. Seperti itu. Paham ya? Jadi ini semua permasalahan itu tadi, kenapa Indonesia bisa banyak tenaga kerja asing ya karena dampak dari MEA. Tentunya adalah dampak negatif dari adanya MEA. Kalau dampak positifnya apa, Cak? Dampak positif dari MEA kira-kira apa? Tenaga kerja mudah keluar masuk suatu negara. Tenaga kerja mudah keluar masuk suatu negara. Selain itu bisa meningkatkan sumber daya manusia negara kita. Sehingga orang itu berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kita duduk berkelompok. Sudahkah kalian duduk berkelompok? Sudah. Coba Bu Ella cek semangatnya. Bu Ella panggil kelompok demi kelompok ya. Kelompok 6. Siap. Yes. Oke, kelompok 1. Alhamdulillah bisa. Yes. Oke, insya Allah semuanya bisa ya. Kalau sudah duduk berkelompok
ditulis. Selain permasalahan, ini ada upaya, Cak. Nah, upayanya apa? Dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti itu ya. Oke, waktu diskusinya tidak lama-lama. Silakan didiskusikan sekitar 15 menit dari sekarang ya. Selain upaya pemerintah juga nanti silakan dilengkapi formulir riwayat hidupnya, ya. Ya, silakan bekerja dengan kelompok mulai. Tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah, selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi, saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Semuanya, Cak? Oke, selanjutnya adalah presentasi. Yuk, Cung, siapa yang mau maju presentasi? Kelompok 1, kelompok 2 nanti ya, yang menanggapi saja ya. Kelompok lain, ya, ingat, boleh menanggapi, boleh menyanggah, boleh memberi masukan, ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan jawaban saya. Permasalahan tenaga kerja di Indonesia di era MEA. Banyak pengangguran di Indonesia. Serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mendatangkan tenaga kerja asing karena masyarakat Indonesia belum bisa bersaing. Masyarakat Indonesia akan saing pendidikan dengan negara lain. Baik, untuk permasalahan tenaga kerja Indonesia yang disebutkan oleh kelompok 1, yang pertama ada banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, kalahnya kualitas pendidikan negara kita dengan negara lain. Yang ketiga, apa Mas? Pemerintah Indonesia mendatangkan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja karena Indonesia itu tidak memiliki keterampilan khusus, ya kan? Nah, ada pendapat lain untuk kelompok, ya Mbak Ani, silakan kelompok 5. Ya, apa? Pengeboran secara ilegal oleh tentara apa? Tenaga kerja Tiongkok. Oh, tadi ya bermasalah ya. Sudah ditempatkan di negara kita, malah dia mencuri, ya kan? Mencuri sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian ada lagi yang berpendapat kelompok 2? Ya, keterampilan tenaga kerja Indonesia belum mampu bersaing dengan tenaga kerja asing, ya. Selanjutnya, sudah ya, cukup ya? Ada yang mau menambah lagi? Kira-kira masalahnya apa? Sudah cukup sama semuanya? Oh, Mbak Amora, silakan. Oh iya, tenaga kerja asing itu kurang pengawasan oleh pemerintah
masyarakat Indonesia, memberikan pelatihan lokakarya kepada calon tenaga kerja Indonesia, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan PKI yang dianjurkan oleh MEA, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Ya, sip. Sudah disebutkan sama kelompok 1 bahwa upaya pemerintah yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan wajib belajar 12 tahun. Sama semuanya yang ini? Sama. Yang kedua, memberikan lokakarya atau pelatihan. Sama aja? Yang ketiga, nanti dulu. Yang ketiga, membekali keterampilan khusus yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah negara luar. Selanjutnya, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Adakah pendapat lain? Kelompok 2. Membatasi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Ya, tadi kan permasalahannya kan tenaga kerja Indonesia itu diserbu sama tenaga kerja asing. Nah, bagaimana upaya pemerintah supaya tenaga kerja asing itu tidak membludak ke Indonesia? Dengan membatasi tenaga kerja asing dengan cara disaring sesuai dengan kualitas negara kita. Seperti itu. Ya, sip. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya di pendapat lain upaya pemerintah memilih calon tenaga kerja sesuai dengan persyaratan. Tadi sudah ada oleh kelompok 1. Ada pendapat lain? Kira-kira permasalahan yang membuat ilegal tadi upaya pemerintahnya apa ya? Ayo, kan tadi ada tenaga kerja asing yang ngebor minyak bumi di negara kita. Kira-kira upaya pemerintahnya apa ya? Nggak ada yang bahas itu ya? Kira-kira apa? Pemerintahnya kedunya apa? Apakah berdiam diri saja? Ya Mbak Ani, kelompok 5. Ya, meningkatkan pengawasan atau penjagaan di negara Indonesia. Jadi ketika ada tenaga kerja asing itu selalu diawasi sama pemerintah kita. Jangan dibiarkan saja second kontrak selesai, tapi tetap harus ada pengawasan. Seperti itu ya Cah ya. Baik. Untuk formulir, Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Sandra Prameswari, umur 22 tahun, tanggal lahir 12 Desember 2000, Bandung, bangsa Indonesia, agama Islam, tempat tinggal sekarang di Jalan Mawar Melati nomor 23 Jakarta. Menerangkan dengan sebenarnya pendidikan tamatan SD 2012 berijazah, tamatan SMP 2015 berijazah, tamatan SMA 2018 berijazah, akademi atau Universitas Trisakti, jurusan perkantoran, sampai tingkat persiapan diploma D1, D2, D3, sarjana S1. Pengalaman kerja dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebagai staf quality control. Demikian Dr. Dewan hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Saya yang bersangkutan, Sandra. Baik, dari apa yang sudah disampaikan sama Mas Prisma, Bu Ella menemukan penulisan tempat tanggal lahir. Tadi disebutkan tanggal berapa Mas? 12 Desember 2002, tahun 2000 ya. Terus baru di sini Bandung. Nah, tulisannya kelompok 1 seperti ini. Oh la la la. Oh perhatikan kelompok 1 menuliskan tempat tanggal lahirnya seperti ini. Apakah sudah benar? Apakah sudah benar? Belum. Adakah yang mau membetulkan? Oke, kelompok 2 boleh maju, dibetulkan menjadi seperti apa?
Baik, dibetulkan seperti ini. Apakah sudah betul atau masih salah lagi? Sudah betul atau masih salah lagi? Nah, ayo ragu-ragu ini yang lain betul? Betul. Jadi di penulisan tempat tanggal lahir diawali dengan kota. Kota diawali dengan huruf kapital, huruf besar. Selanjutnya setelah kota dikasih tanda koma. Apa Cak? Koma. Selanjutnya tanggal lahir, baru bulan lahir, setelah itu tahun lahir. Bulan lahir juga ditulis pakai huruf kapital. Siapa sudah mengerti bilang saya? Saya. Baik, itu koreksi dari Bu Ella. Adakah koreksi yang lain dari kelompok satu ini? Sudah sama semuanya? Adakah koreksi lain? Sudah sama semuanya kayaknya ya, yang formulir ya? Ya, formulirnya sudah semua sama. Selanjutnya ditutup. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok satu. Selanjutnya, yuk kesimpulan. Nah, dari pagi sampai dengan sekarang, apa yang sudah kalian pelajari, Mas Endo? Jangan lengah terhadap negara luar. Oke, jangan lengah dengan negara luar. Itu luar biasa sekali. Beri tepuk tangan. Ya, maksudnya adalah kita harus berhati-hati dengan tenaga kerja dari luar negeri. Dengan cara kita sebagai penerus bangsa, kita harus selalu meningkatkan belajar kita, meningkatkan kualitas pendidikan kita. Jangan sampai berhenti cuma di SMP saja. Ya Mas Endo ya, semangat. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Selain itu kalian tadi sudah mengisi teks formulir daftar riwayat hidup. Ini bekal kalian nanti untuk bisa bersaing dengan negara luar. Seperti itu. Selanjutnya ada soal evaluasi. Waktunya nanti 15 menit dari sekarang mengerjakan ya. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita Sudah semuanya, Nak? Sudah. Silakan dikumpulkan ke Bu Guru, nanti Bu Guru koreksi. Sudah semuanya? Selanjutnya adalah apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Bahasa Indonesia IPS. IPS-nya tentang apa tadi? Tenaga kerja di Indonesia. Bahasanya tentang apa tadi? Formulir apa? Riwayat. Kira-kira manfaatnya apa sih sesudah kalian mempelajari tadi semuanya itu? Mengetahui cara mengisi formulir. Apa Mas Endo? Mengetahui cara mengisi formulir. Mengetahui cara mengisi formulir riwayat hidup dengan benar. Apalagi manfaatnya? Mendapatkan ilmu, tentunya insya Allah ilmu yang bermanfaat. Apa Mas Yo? Agar sadar bahwa Indonesia itu kekurangan ketenaga kerjaan. Agar kita sadar bahwa ketenaga kerjaan Indonesia itu masih jauh, masih minim sekali dari kualitas dunia luar. Seperti itu ya. Oleh karena itu kalian sebagai penerus bangsa harus semangat meningkatkan kualitas pendidikan, belajar dengan rajin, belajar dengan tekun untuk meraih cita-cita kalian. Seperti itu ya. Kira-kira kegiatan yang menyenangkan kegiatan apa, Cak? Kerja kelompok, mengisi teks
akhir nggih. Selanjutnya adalah nanti di rumah jangan lupa pelajari pembelajaran yang kedua, tema 5, subtema 3, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga nanti kelak kalian menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil semuanya, memperbaiki kualitas sumber daya manusia di negara kita. Disiapkan oleh ketua kelasnya. Yuk. Siap. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Selamat ulang tahun. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yalah cukup. Terima kasih untuk semuanya. Bu Ella akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat, nggih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.